Ta'ala, dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, Bapa yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, firman yang hidup itu. Kami bersyukur atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh diselamatkan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan bahkan kami bersyukur Tuhan, karena hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat ini, untuk kami boleh menikmati Tuhan, boleh bersekutu di dalam Tuhan. Dan saat ini kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Kami ingin memikirkan kebenaran-Mu. Kami ingin belajar untuk mengetahui dan mengenal tentang Engkau. Biarlah Bapa berikan kami hikmat, Bapa menuntun kami, Bapa memimpin kami, sehingga tatkala kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami dapat memahami kebenaran-Mu. Biarlah terang-Mu menerangi akal budi kami, sehingga kami bisa mengenal Engkau dan memahami firman-Mu dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah Roh Kudus-Mu menerapkan karya keselamatan-Mu melalui firman-Mu di dalam hati dan hidup kami, sehingga kami boleh berbuah, bertumbuh, dan menjadi pengikut-Mu di muka bumi ini. Inilah doa kami, berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Salam, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya berbahagia karena hari ini bisa berdiri di depan Bapak Mama, saudara-saudara untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius, yaitu dari Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Matius 16 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Kalau Bapak Mama saudara-saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikianlah sabda Tuhan. Judul yang diberikan oleh LAI yaitu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Berbahagialah kita semua yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi yang mau melakukan firman itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Berbahagialah kita yang tidak hanya memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi yang mau melakukan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari pembacaan kita pada hari ini yang menjadi ayat kunci yaitu ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dan tema khotbah kita pada hari ini adalah memikirkan apa yang dipikirkan Allah.
masalah Petrus dan masalah Epikurus. Epikurus adalah seorang filsuf Yunani pada tahun 342 sebelum Masehi. Nah, kenapa tema ini penting? Kenapa saya sengaja memilih tema ini? Padahal ada banyak tema-tema yang menarik. Kita lihat biasanya anak-anak muda senang tema percintaan. Mungkin di gereja-gereja tertentu mereka senang dengan tema tentang ekonomi, bagaimana supaya finansial bertambah dan sebagainya. Ada yang menyukai dengan tema kesembuhan dan sebagainya. Dan menurut saya tidak masalah juga, karena kesembuhan juga adalah sebuah kebutuhan. Orang sakit pasti dia mau sembuh. Itu hal yang wajar-wajar. Tapi kenapa saya memilih tema ini? Menurut saya tema ini penting karena saya melihat akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang lebih menekankan perasaan, lebih menekankan hal-hal yang emosional daripada menekankan pikiran. Banyak orang Kristen yang lebih menekankan merasa daripada berpikir. Banyak orang Kristen yang mempertentangkan antara berpikir dan beriman, antara iman dan akal budi. Mereka menganggap bahwa ketika kita berbicara tentang iman, kita berbicara tentang Tuhan, itu adalah sebuah wilayah yang tidak masuk akal. Kalau bahasa kerennya irasional. Tapi mungkin dengan Bapak Mama saya mengatakan tidak masuk akal. Saya pernah pergi ke satu persekutuan, saya bersama istri saya, dan ada seorang pendeta, dia berkhotbah. Bukan pendeta ya, orang awam, tapi dia melayani dan dia berkhotbah. Dia mengatakan seperti ini: sejak saya mengenal Yesus, saya tidak lagi menggunakan akal budi saya, tapi saya lebih menggunakan perasaan saya. Saudara-saudara tahu apa yang saya muncul pertama di akal saya, di pikiran saya? Apa yang teringat pertama kali adalah 2 Petrus pasal 2 ayat 12. Coba kita baca 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2 ayat 12. Coba Bapak Mama lihat dan kita baca bersama, atau saya yang baca. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Saya teringat ayat ini. Yang tidak menggunakan akal adalah binatang. Dan Alkitab mengatakan bahwa nabi-nabi palsu itu seperti binatang. Mereka hanya menggunakan insting mereka, perasaan mereka. Wah, saya rasa ini benar. Kemarin ada orang meninggal dan saya lihat dia menampakkan diri. Ini nyata, saya lihat. Ya betul, nyata. Anda melihat ada penampakan suatu roh yang nampak dan kemudian menyerupai orang yang sudah meninggal. Saya tidak menyangkal bahwa itu nyata dalam penglihatan Anda. Tetapi pertanyaannya, yang nyata yang Anda lihat itu apa benar itu dia? Ataukah ada satu oknum lain yang menyerupai dia dan mencoba untuk mendoktrin Anda, menipu Anda dengan mengajarkan Anda bahwa kalau orang sudah mati, dia masih bisa menampakkan diri. Oknum itu adalah setan. Jadi orang tua kita sudah meninggal, lalu setan menyerupai orang tua kita. Dengan cara itu dia mendoktrin kita karena dia tahu bahwa manusia ini adalah makhluk yang paling cepat mempercayai hal-hal empiris, hal-hal yang bisa dia lihat, hal-hal yang dia dengar. Itulah manusia. Tuhan kasih kita akal budi, tapi kita lebih cepat mempercayai pengalaman kita, mempercayai apa yang kita raba, apa yang kita kecap, apa yang kita sentuh, apa yang kita lihat, dan kita menganggap itu sebagai kebenaran. Seperti itu. Nah, itu contoh orang-orang yang tidak mau menggunakan akal. Alkitab mengecam itu dan mengatakan bahwa mereka seperti binatang. Itu adalah nabi-nabi palsu. Mereka copot satu ayat, lalu kemudian mereka tidak menggali maksud ayat itu, tidak berkhotbah dari firman Tuhan, tapi mulai menceritakan pengalaman mereka dan keluar dari maksud Allah yang Allah mau sampaikan melalui firman Tuhan. Kemudian saya teringat juga dengan satu cerita tentang Daniel, yaitu di Daniel pasal 4 ayat 33. Maaf ya, pengantarnya cukup panjang supaya bisa membawa kita ke maksud kenapa tema ini penting. Di Daniel pasal 4 ayat 33 sampai 34 saya akan membacakannya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan dia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung.
Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menegadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun temurun. Jadi kita lihat ketika Nebukadnezar itu dia merasa angkuh dan Tuhan menghukum dia, itu dikatakan bahwa dia seperti binatang, makan tanah, makan rumput. Namun ketika dia dipulihkan dan dia bangkit kembali, dikatakan bahwa akal sehatnya kembali kepada dia. Itu dalam bahasa Ibrani manda. Manda itu artinya pengertian, kecerdasan, intelijen, kebijaksanaan kembali kepada dia. Sehingga kita lihat bahwa Alkitab berbicara tentang akal budi. Hal yang selama ini kita anggap tidak penting itu. Alkitab berbicara tentang berpikir. Hal yang selama ini kita anggap tidak penting. Tetapi kenapa banyak orang Kristen berpikir bahwa itu hal yang tidak penting? Karena kita berjumpa dengan kebudayaan-kebudayaan, kemudian kebiasaan-kebiasaan, tradisi, pengalaman-pengalaman, kemudian wawasan-wawasan dunia non-Kristen yang menganggap bahwa berpikir itu sesuatu yang tidak penting. Dan tanpa kita sadari itu mempengaruhi alam berpikir kita. Sehingga kita sudah mengaku kita Kristen, kita sudah mengaku itu orang percaya, tetapi cara berpikir kita bukan seperti seorang Kristen. Itu yang terjadi. Nah, pandangan-pandangan seperti apa? Pandangan dari agnostik, pandangan dari ateis, maupun pandangan dari kelompok teis. Agnostik itu orang yang dia beda dengan ateis. Kalau kita tanya Tuhan ada atau tidak, dia bilang saya tidak tahu Tuhan ada atau tidak. Kalau ateis dia mengklaim bahwa Tuhan tidak ada. Kalau kelompok teis itu orang yang percaya Tuhan itu ada. Jadi kita lihat dalam 3 kelompok ini ada orang-orang yang berpikir seperti ini. Misalkan di kelompok agnostik itu ada namanya Thomas Henry. Thomas Henry katakan bahwa Allah itu tidak bisa diketahui. Kekekalan itu tidak bisa diketahui. Kematian itu tidak bisa diketahui. Siapa yang bisa tahu tentang kematian kalau dia belum mengalami kematian? Itu menurut Thomas Henry. Kemudian kita lihat dari kelompok ateis, misalkan Feuerbach. Feuerbach itu dia sangat mempengaruhi pemikiran Karl Marx. Feuerbach katakan bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Tuhan itu hanya imajinasi manusia, khayalan manusia. Jadi menurut dia, manusia duduk lalu kemudian berkhayal dan menganggap bahwa Tuhan itu ada. Menurut dia bahwa Tuhan itu adalah gambaran manusia tentang dirinya sendiri. Jadi misalkan manusia melihat bahwa ada sifat baik pada dirinya, maka dia membayangkan ada suatu oknum yang maha baik. Dia melihat ada sifat sempurna dalam dirinya, dia membayangkan ada suatu oknum yang maha sempurna, dan dia memberikan nama Allah. Jadi menurut dia, berpikir tentang Allah itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kan itu hanya hayalan manusia. Kemudian kita lihat lagi Karl Marx menganggap bahwa Tuhan itu hanyalah candu, kan agama itu adalah candu, itu hanyalah ilusi dan sebagainya. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, itu berbagai pemikiran, pandangan tentang berpikir itu sendiri, bahwa Tuhan itu tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diketahui. Mungkin kita hanya bisa berpikir tentang nasib kita hanya bisa berpikir tentang satu sama dengan dua, tapi untuk Tuhan kita tidak bisa berpikir. Itu kata mereka ya, bukan kata Alkitab. Tetapi apa kata Alkitab tentang berpikir? Di dalam nats yang saya ambil pada hari ini dikatakan di ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat ini berada dalam satu konteks di mana Yesus memberitakan tentang penderitaannya. Yesus memberitakan pertama kali bahwa dia akan menderita. Tetapi kemudian Petrus datang dan menarik dia ke samping dan menegur dia dengan keras dan mengatakan bahwa Tuhan, hal itu sekali-kali tidak akan terjadi. Bayangkan seorang murid bisa menarik gurunya dan kemudian menegur dengan keras. Dan bukan hanya guru saja, Yesus sendiri sudah mengaku di ayat sebelumnya bahwa Yesus adalah Mesias. Dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi dia berani tarik Tuhannya dan menegur Tuhan. Tuhan, kalau Allah menghendaki hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ini murid yang kurang ajar. Bayangkan, pengikut Tuhan yang kurang ajar berani tarik Tuhan, dan dia mempersoalkan maksud Tuhan, dia mempersoalkan rencana Tuhan, dia mempersoalkan urusan Tuhan. Ini mengingatkan kita pada peristiwa ketika Yesus berbicara kepada Petrus tentang bagaimana dia akan mati di Yohanes pasal 21.
Bahwa kalau engkau masih muda, engkau menggunakan ikat pinggangmu sendiri, tapi ketika engkau tua, orang akan memegang tanganmu dan membawa engkau kemana saja engkau pergi. Dia tidak berpikir apa yang Yesus katakan tentang hidupnya, tentang nasibnya di kemudian hari. Tetapi dia berpaling kepada Yohanes dan dia bertanya kepada Yesus, apa yang akan terjadi dengan dia, murid yang Yesus kasihi ini. Dan Yesus bilang itu bukan urusan. Jadi kita lihat bahwa Yesus seringkali mau campur urusan Tuhan. Dia mempersoalkan kedaulatan Tuhan, kenapa Tuhan begini dan kan gitu dan sebagainya. Dan dia menarik Yesus ke samping. Dan kita lihat teguran Yesus ini sangat keras. Enyahlah iblis, sebab engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Kalau dalam King James Version itu bunyinya, but he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me, for thou sufferest not the things that be of God, but those that be of man. Artinya bahwa pergilah ke belakang, hai setan. Jadi Yesus mengatakan bahwa setan pergi ke belakang. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Karena Yesus lihat bahwa setan ingin berdiri di depan. Setan ingin menjadi pemimpin dan dia ingin mengendalikan Petrus supaya mengagalkan rencana Tuhan. Sehingga Yesus menegur, enyahlah iblis, sebab engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia. Nah, perkataan Yesus ini menunjukkan bahwa manusia bisa memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kalau manusia tidak bisa memikirkan apa yang dipikirkan Allah, maka tidak mungkin Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia. Berarti ini menunjukkan bahwa manusia bisa. Manusia bisa mengetahui tentang Tuhan. Manusia bisa berpikir tentang Tuhan sejauh Tuhan menyatakan itu kepada manusia. Manusia tidak bisa menggunakan akal pikirannya sendiri untuk meneliti Tuhan di luar apa yang Tuhan nyatakan kepada dia. Tetapi sejauh Tuhan menyatakan diri, manusia bisa memikirkan itu. Tetapi Petrus dia tidak mau memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi dia mengikuti insting. Dia memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia-manusia pada waktu itu. Dia beranggapan bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias. Maka tidak mungkin Mesias itu menderita. Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu, konsep berpikir mereka adalah bahwa Mesias datang bukan untuk menderita, tapi Mesias datang untuk menjadi raja mereka secara politik, memimpin mereka untuk melawan kekaisaran Romawi yang pada waktu itu sedang menindas mereka. Nah, saya lihat persoalannya Petrus ini mirip dengan seorang filsuf Yunani namanya Epicurus. Epicurus mengatakan dalam begini, jika Tuhan Maha Kuasa, maka tidak akan ada penderitaan atau tidak akan ada kejahatan. Tapi kenyataannya ada penderitaan, ada kejahatan. Jikalau Tuhan mau, jikalau Tuhan Maha Kuasa, dan jikalau Tuhan mau untuk menghentikan kejahatan, tetapi kalau dia tidak menghentikan kejahatan, berarti Tuhan itu tidak baik, atau Tuhan itu jahat. Nah, itu cara berpikir Epicurus. Jadi Epicurus berpikir bahwa kalau Tuhan punya kehendak untuk menghentikan kejahatan, tapi dia tidak mau melakukan itu, maka dia jahat. Dan dia kalau punya kuasa untuk menghentikan kejahatan, penderitaan, tapi dia tidak menghentikan, maka sebenarnya dia tidak maha kuasa, kata Epicurus. Dan kemudian di terakhir dia bilang, jikalau Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan punya kehendak, tetapi dia tidak melakukan itu, maka kenapa dia disebut sebagai Tuhan? Nah, Epicurus mempertanyakan hal yang saya lihat mirip-mirip dengan Petrus. Jadi Epicurus punya cara berpikir juga bahwa kalau jikalau memang Tuhan itu ada, berarti sebenarnya penderitaan, kejahatan itu tidak ada. Nah, kejahatan dalam cara berpikir mereka pada waktu itu bukan hanya masalah orang bunuh orang, tapi kejahatan natural, misalkan bencana alam dan sebagainya, itu dalam definisi orang-orang Yunani itu juga disebut sebagai kejahatan. Kenapa Tuhan mengizinkan seroja terjadi? Kenapa Tuhan menghendaki seroja terjadi? Kenapa Tuhan menghendaki ada orang yang dibunuh mati dan sebagainya? Mereka mempertanyakan itu, sehingga mereka katakan kalau memang kejahatan ada, berarti sebenarnya Tuhan tidak ada. Karena kalau Tuhan ada, maka kejahatan tidak ada. Tetapi kalau kita baca Matius pasal 16 ayat 23 ini jelas menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang rasional. Karena di sini dikatakan bahwa enyahlah iblis, sebab engkau satu batu sandungan bagiku,
Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi apa yang dipikirkan manusia. Berarti Allah sendiri berpikir. Jadi kalau kita menambahkan satu, maaf ya, kalau dalam logika ada namanya premis. Premis itu arti kalau pakai bahasa sehari-hari kita menambahkan sebuah alasan yang masuk akal. Kalau kita menambahkan sebuah alasan yang masuk akal berdasarkan ayat Matius 16 ayat 23, maka kita bisa membantah Epikurus dan juga bisa membantah Petrus. Misalkan kita tambahkan bilang begini, jikalau Allah itu rasional, jikalau Allah itu masuk akal, jikalau Allah itu bisa berpikir, maka sekalipun dia mau, sekalipun dia punya kehendak, dan sekalipun dia maha kuasa, bisa saja dia memilih untuk kejahatan itu terjadi. Kenapa? Karena dia punya alasan yang rasional. Dia punya alasan pertimbangan yang rasional kenapa dia menghendaki kejahatan, penderitaan itu terjadi. Tetapi Epikurus, kemudian Petrus tidak berpikir seperti itu. Maka Yesus katakan bahwa enyahlah iblis, sebab engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, kata memikirkan itu dalam bahasa Yunani itu dari kata proneo. Jadi kata proneo itu artinya di King James Version mereka terjemahkan dengan menikmati. Tetapi saya periksa di kamus, proneo itu bisa berarti juga menikmati, tapi juga bisa berarti berpikir. Dan di terjemahan New International Version dia terjemahkan dengan berpikir. Di terjemahan lama LAI 1958 juga dia terjemahkan dengan berpikir. Dan saya lihat konteks ayatnya lebih tepat, lebih cocok dengan berpikir. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang percaya, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berpikir. Ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita harus berpikir. Kita harus mempelajari apa maksud Tuhan, apa kehendak Tuhan untuk kita pada hari ini. Dan itu yang dimaksudkan dengan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Nah, kemudian kita lihat di sini di ayat 24 Yesus melanjutkan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Kelanjutan dari memikirkan apa yang dipikirkan Allah, itu bukan hanya sebatas konsep. Bukan hanya sebatas kita berpikir lalu selesai. Bukan hanya sebatas kita memahami tentang Allah, mengetahui tentang Allah, apa kehendaknya. Tetapi juga harus sampai kepada menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Itu sebenarnya hal yang paling penting. Jadi hal praktisnya ada. Karena kita lihat sekarang ini banyak orang yang berteologi, banyak orang yang punya pemahaman yang kuat, ketat tentang firman Tuhan, tetapi itu tidak sampai menyentuh ke hal yang praktis. Mereka tidak sampai bergumul, bertekun untuk supaya mereka bisa menghidupi firman itu di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak sampai bergumul dan bertekun supaya apa yang mereka pahami tentang Tuhan itu betul-betul meresap di dalam kehidupan mereka, dan mereka dapat melakukannya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Nah, itu hal yang penting, hal yang harus kita renungkan. Supaya firman Tuhan itu selain kita pikirkan, juga kita hayati. Dan kita berdoa, bergumul, bertekun, supaya firman itu menjadi hidup di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, kita lihat Yesus. Yesus sendiri sebagai Allah, dia menyangkal diri. Dia sebagai Allah duduk di tahtanya sebagai Allah, tetapi kemudian dia mengosongkan diri. Yaitu dia turun dari tahtanya dan kemudian dia menjadi sama dengan manusia. Lalu kemudian dia memikul salib. Maka ketika kita disuruh untuk memikirkan apa yang dipikirkan Allah, berarti kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Kita harus memikul salib, menyangkal diri, dan kemudian mengikut dia. Kita baca di Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5 dia bisa memberikan kita terang atau penjelasan yang lengkap mengenai Matius pasal 16. Coba kita buka di Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5, tapi coba saya baca dari ayat 1 ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya,
Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ayat ini jelas menjelaskan kepada kita bagaimana menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Kita menaruh pikiran dan perasaan sama seperti Kristus. Kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah dan mengikut Dia. Berarti bahwa Dia sudah menyangkal diri, memikul salib, maka kita juga harus melakukan hal yang sama. Nah, itulah maksud dari ayat firman Tuhan pada hari ini yang kita dengar. Sehingga jangan kita gelisah ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi pergumulan. Jangan sampai kita gelisah, khawatir, prihatin sama seperti Petrus. Dan kemudian kita mempertanyakan kedaulatan Allah. Kita mempertanyakan kenapa Allah mengizinkan penderitaan terjadi, menghendaki penderitaan terjadi dan sebagainya. Saya percaya bahwa kejahatan, penderitaan itu ditetapkan, dikehendaki oleh Allah. Tetapi kejahatan bukan tujuan akhir, tetapi itu hanyalah instrumen Allah. Alat Allah untuk memelihara umatnya. Alat Allah, instrumen Allah untuk mencapai rencana keselamatannya bagi umat-umat pilihannya. Saya akhiri khotbah ini dengan memberikan sebuah ilustrasi. Ada seorang pemburu, dia masuk ke hutan, kemudian dia membawa senjata untuk menembak burung. Tetapi ketika dia masuk ke hutan, dia menemukan seekor gorila sedang terjepit di antara semak-semak duri. Nah, gorila ini dia maju. Ketika dia maju, dia semakin terjepit di antara semak-semak itu. Maka jalan keluarnya dia harus mundur. Tapi kita tahu namanya gorila. Gorila itu tidak berakal, hanya pakai insting. Dia berpikir bahwa dia maju untuk keluar dari semak duri itu, tapi semakin maju dia semakin terhimpit. Nah, ketika pemburu melihat gorila ini, dia kasihan. Dia ingin menyelamatkan gorila ini. Tapi coba saudara-saudara bayangkan kalau dia memeluk gorila ini dari belakang dan dia menarik ke belakang. Apa yang terjadi? Gorila itu akan melukai dia. Sudah pasti gorila itu akan mencabik-cabik dia. Maka solusi terakhir dia mengambil senjata. Dia pergi dan dia menghadap gorila ini dan dia menembaki kaki gorila ini. Ketika dia menembaki gorila ini ketakutan dan akhirnya mundur dan keluar dari semak-semak duri itu. Nah, dari cerita ini sebuah analogi. Kita bisa melihat itu, menganalogikan itu sebagai sebuah kejahatan atau penderitaan. Bahwa pemburu ini, dia memberikan penderitaan kepada gorila ini. Tetapi tujuan akhirnya bukan penderitaan itu sendiri. Tapi tujuan akhirnya adalah keselamatan gorila ini. Ketika dia menembaki kaki gorila, gorila mundur dan akhirnya gorila terlepas atau terbebas dari semak-semak berduri. Kita lihat saja contoh kemarin Seroja. Waktu masuk kembali kerja, waktu masuk ke kampus, banyak cerita. Semua rumah ada doa. Orang yang tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa juga semua berdoa. Apalagi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan pasti setiap hari berdoa, pasti Seroja akan lebih sungguh-sungguh berdoa lagi. Kita lihat di situ bahwa tujuan Allah bukan kejahatan itu sendiri. Itu bukan tujuan akhir, tapi itu hanya alat instrumen. Penderitaan, malapetaka, bencana alam itu hanyalah alat Allah untuk bagaimana dia memelihara umat kepunyaannya. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita agar setiap saat kita merenungkan apa maksud rencana kehendak Allah bagi kehidupan kita. Kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kita mencari pengetahuan tentang Allah, mempelajari Alkitab agar kita benar-benar mengetahui Dia, mengenalnya, mengetahui pikiran kehendak, apa yang Dia mau untuk kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi melakukan firman-Nya itu di dalam kehidupannya
hari lepas hari. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita menghadap Tuhan dan berdoa. Dalam doa. Ya Bapa, ya Tuhan kami bersyukur ya Bapa untuk firman kebenaran-Mu yang sudah Engkau bagikan bagi kami. Biarlah Bapa berkati, menolong, sehingga biarlah firman ini boleh tertanam di dalam hati kami ya Bapa. Kami dapat memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami lepas hari. Berkati pendengar yang sudah mendengar firman Tuhan, biarlah mereka dapat mengerti, memahami apa yang Hamba sampaikan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa.